نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah. Pertama, hendaknya kita yang hadir di masjid ini bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di antara sekian banyak manusia, sekian banyak umat Islam, kita yang hadir di sini adalah yang dipilih untuk diberikan nikmat sehat, dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesehatan, kesempatan ibadah. Yang mana dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan sejenak lagi. Ini kita syukuri, kenapa? Karena banyak saudara kita di luar sana yang tidak mendapatkan seperti yang kita rasakan saat ini. Mungkin dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, sehingga berhalang untuk ke masjid, mendapat keutamaan untuk menjalankan sholat Jumat dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sakit dan lain sebagainya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi khatib untuk menyampaikan wasiat yang sangat penting sekali. Begitu pentingnya wasiat ini sampai-sampai kalau dalam madhab Syafi'i khatib tidak menyampaikan wasiat ini, maka khutbah Jum'ahnya batal karena termasuk rukun khutbah Jum'ah. Wasiat ini saya peruntukkan bagi diri saya sendiri dan bagi para jemaah sekalian. Wasiatnya adalah ittaqullah. Ayo kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Para ulama telah menjelaskan ta'rifnya. Pengertiannya, takwa itu adalah al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apa saja yang dilarang oleh Allah tidak usah dilakukan atau kita jauhi. Dua hal ini kita lakukan, ini yang setiap hari Jumat dimanapun berada kita sebagai muslim diwasiati oleh khatib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-A'raf ayat 201 sampai 202 Allah menjelaskan salah satu gangguan syaitan, kemudian Allah memberikan informasi resep bagaimana supaya terhindar dan sembuh dari gangguan setan tersebut. Pada ayat ini Allah juga menjelaskan dengan detail gangguan setan yang satu ini. Karena gangguan setan itu ada banyak jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuksirun." Allah Ta'ala memberikan informasi, sungguh orang-orang yang bertakwa itu, innal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa tersebut, idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila mereka diganggu dengan syaitan, dan gangguannya berupa gangguan bernama ta'ifun. Ada yang membaca ta'ifun, ada yang membaca ta'ifun. Kalau kita di Indonesia, para guru kita, para ustadz kita membaca ta'ifun karena mengikuti qiraah Imam Hafiz
dari Asim, ta'ifum minasyaiton, apabila orang-orang yang bertakwa itu terkena gangguan syaitan, gangguannya adalah ta'ifun. Apa makna ta'ifun? Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan beberapa makna. Ada yang ulama memaknai, memberikan tafsir ta'ifun itu maknanya adalah as-sur'u atau kesurupan bahasa kita. Apabila orang bertakwa itu terkena gangguan syaitan berupa kesurupan. Ada yang memberikan makna al-waswasah, rasa was-was. Ada yang memberi makna ta'ifun itu adalah al-ghadab, marah. Ada yang memberi makna adalah al-junun, gila. Ada yang memberi makna al-khayal, dia berhayal, berhalusinasi. Jadi orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala, itu bisa terkena gangguan ta'ifun minasyaiton. Gangguan ta'if berupa hal ini. Maka ketika orang yang bertakwa terkena gangguan syaitan yang berupa ta'ifun ini, resepnya satu. Apa itu? Tadzakkaru. Dia berzikir. Dia mengingat-ingat Allah Ta'ala. Boleh dengan istighfar. Boleh dengan ta'awud. Boleh dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dia mengingat-ingat Allah Ta'ala. Kalau sudah tadzakkaru, dia sudah berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah menjelaskan fa'idhahum mubsirun, maka orang tersebut akan sadar, maka orang tersebut akan sembuh. Namun apabila ketika kita sudah melakukan resep dari Allah Ta'ala ini, ketika kita kena gangguan syaitan berupa ta'if, yaitu tadzakkaru, berzikir kepada Allah Ta'ala, apakah sudah selesai? Tidak. Karena syaitan ini tahu gangguan yang diberikannya tidak berhasil, maka dia pergi ke temannya. Dan temannya ini adalah dari golongan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Syaitan yang mengganggu kita tadi, dia tidak berhasil, maka dia pergi ke saudaranya mereka, ke teman-teman mereka. Para ulama menjelaskan wa ikhwanuhum ini adalah al-ins, dari kalangan manusia. Manusia tersebut diganggu oleh syaitan dengan gangguan yang sama, ta'ifun. Dia akan membuat fitnah. Lantas manusia tersebut akan pergi kepada orang yang bertakwa tadi itu. Yamuddunahum, mereka akan berusaha, yamuddunahum fil ghayyi, mereka akan berusaha memberi gangguan agar mereka orang-orang yang bertakwa tersebut berada dalam kesesatan. Dan gangguan ini, kata Allah Ta'ala, tsumma la yuqsirun, tidak akan berhenti. Walaupun gangguan ini tidak akan berhenti, karena ini memang standar operationnya syaitan. Syaitan kan tugasnya memang mengganggu manusia. Dan dijelaskan tsumma la yuqsirun, tidak akan berhenti itu. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui resepnya, yaitu ketika kita kena gangguan syaitan berupa ta'ifun ini adalah tadzakkaru, ingat. Kita ambil sampel, kita ambil contoh yang sering terjadi pada kita. Karena tadi para ulama ada yang menjelaskan makna ta'ifun itu adalah al-ghadab, marah, atau al-khayal, berhayal dan sebagainya. Kita tahu bahwa marah itu adalah kondisi psikologi. Bisa jadi dia tidak berawal dari syaitan. Kita punya masalah dengan istri kita, kita punya masalah dengan saudara kita, kita punya masalah dengan tetangga kita, kemudian kita emosi, marah. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi kalau keterusan, nah disinilah yang namanya masyu syaitan, at-ta'if, gangguan syaitan berupa ta'if ikut campur. Dijelaskan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari oleh sahabat Sulaiman bin Surt. Beliau menceritakan suatu hari beliau jalan-jalan bersama Rasulullah. Sahabat Sulaiman bin Surt radhiyallahu an jalan-jalan bersama Rasulullah. Di tengah jalan ada dua orang yang bertengkar, yaitu adu mulut. Bertengkar adu mulut, dan ini kalau kita jujur pasti pernah kita terjadi pada diri kita itu. Entah di keluarga kita, dengan saudara kita dan sebagainya.
Mereka adu mulut, adu argumen. Ada Rasulullah di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inni a'lamu kalimah. Idza qalaha la dhahaba ma yajidu." Saya mempunyai sebuah kalimat. Seandainya salah satu di antara mereka mengatakan kalimat tersebut, la dhahaba ma yajid, maka apa yang terjadi saat ini akan pergi. Maka yang terjadi saat ini yaitu adu mulut, bertengkar, maka akan selesai. Apa itu? Seandainya mereka mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Apa yang bisa kita ambil? Yang kita ambil pelajaran adalah yang terjadi dengan dua orang yang adu mulut tersebut adalah al-ghadab, marah. Dan marah itu adalah gangguan psikis, gangguan mental, jiwanya yang terganggu. Tapi resep yang diberikan oleh Rasulullah adalah hendaknya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengatakan aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Bukan sekedar dari gangguan psikis, tapi dari gangguan syaitan. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tadi itu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an memperjelas yang dimaksud dalam ayat ini adalah humul al-jin. Yang ganggu ini syaitan dari kalangan jin. Jadi ada makhluk yang mengganggu lain ini untuk membisik-bisiki, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan memberi was-was. Dia akan membisik-bisiki di dalam dada. Jadi rumusnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ingat, dia berzikir. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini ada lanjutannya. Sahabat Sulaiman bin Sud radhiyallahu an ketika mendengar Rasulullah mengatakan semacam itu, lantas sahabat Sulaiman radhiyallahu an mengatakan kedua orang tersebut, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Rasulullah barusan itu?" Apa yang dikatakan dua orang yang bertengkar tersebut? Laisa bi minal junun. Saya ini bukan orang yang gila. Coba bayangkan. Kalau keadaan psikologis segera tidak kita atasi dengan baik, dia kelewat batas. Jangankan yang memberitahu, yang menasihati adalah orang tua. Jangankan yang menasihati adalah ulama. Jangankan yang menasihati adalah orang yang kita segani. Ini yang menasihati adalah Rasulullah. Ditolak oleh dua orang tersebut yang sedang adu mulut. Dia nasihati hendaknya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi karena sudah terlalu over, sudah kelewat batas, dia mengatakan saya ini gak gila kok. Dengan kata lain, dia tidak mau mengatakan ta'awud, dia tidak mengatakan a'udzubillahi minasyaiton. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ghadab, marah, waswas, khawatir, kemudian khayal, dia bertahayul, berhayal, dia mempunyai capaian yang bukan main, dilebih-lebihkan. Ini memang manusiawi, tapi dengan ayat ini menegaskan jangan kelewat batas. Karena kalau kelewat batas, di situ syaitan akan ikut campur untuk memberikan tambahan-tambahan gangguan yang itu tidak baik. Dan ini menimpa innalladzina taqau, kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa saja bisa kena gangguan syaitan berupa taifun seperti ini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sholat saja tidak? Dia mempunyai problem yang begitu rumit dan lain sebagainya. Mereka tidak mempunyai resep. Sedangkan kita paling tidak dalam forum khutbah ini diingatkan dengan ayat Allah Ta'ala, rumusnya, resepnya adalah tadzakkaru. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah, diberikan contohnya oleh Rasulullah, yaitu kita ingat kemudian dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ini saja khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan benteng dan solusi ketika kita menerima gangguan-gangguan syaitan
gangguan-gangguan psikologis sehingga kita menjadi orang yang sehat, orang yang bertakwa dan sehat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وإنقاذ الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قم الصلاة